Selanjutnya, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang poster dari sistem degradasi material dan transformasi kimia dari materi biologis dan bahan organik. Selanjutnya, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Aulia Martasya, ada Jihan Nabila Yusmi, Dela Novia, Anggreni Septia Regina Lubis, Astria Dewi Listiani, Devin Marika Kristiawan, dan Wafira Hanudia. Selanjutnya akan dibahas oleh Devin Marika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devin Mardika Kristiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biodegradasi. Apa sih itu biodegradasi? Biodegradasi merupakan proses penguraian zat organik oleh mikroorganisme, terutama oleh bakteri aerob menjadi zat yang lebih sederhana, seperti karbon dioksida, air, dan juga amonia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari biodegradasi ada 5. Yang pertama adalah substrat, kedua adalah suhu, ketiga adalah sumber nitrogen, keempat adalah pH, dan yang terakhir adalah kelembapan. Dalam sistem biodegradasi ini terdapat beberapa sistem katabolisme. Salah satunya adalah katabolisme gula. Katabolisme gula adalah reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa atau C6H12O6 menjadi unit molekul yang lebih sederhana serta menghasilkan energi atau ATP. Baik, saya Astria Dwi Listiani akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai tahapan di katabolisme gula. Katabolisme gula memiliki 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Adapun glikolisis sendiri merupakan reaksi pemecahan molekul glukosa yang dilanjutkan ke tahapan dekarboksilasi oksidatif, yaitu reaksi perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs, dan dilanjutkan ke tahapan siklus Krebs, di mana tahapan yang paling banyak menghasilkan CO2, dan terakhir yaitu tahapan transport elektron, di mana proses panen energi ATP yang berasal dari NADH dan FADH2 yang berasal dari reaksi sebelumnya. Baik, saya Anggreni Septia Regina Lubis akan menjelaskan tentang katabolisme lemak dan protein. Dalam proses katabolisme lemak, dimulai saat lemak berada di dalam sistem pencernaan makanan. Lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, untuk dapat menghasilkan energi, asam lemak akan mengalami oksidasi yang terjadi di dalam sel, tepatnya dalam bagian mitokondria. Sedangkan gliserol dirombak secara glikolisis. Gliserol dalam glikolisis akan diubah kembali menjadi dihidroksi aseton fosfat. Baik, selanjutnya saya Mafira Nudianaba. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses katabolisme protein. Protein dihidrolisis menjadi asam amino. Manfaat asam amino dapat digunakan sebagai bahan bakar setelah mengalami deaminasi atau pelepasan nitrogen. Bahan yang tersisa lalu masuk ke dalam respirasi. Asam amino gliserin, serin, alanin, dan sistein masuk ke jalur respirasi reaksi transis setelah diubah menjadi asam piruvat. Asam amino fenilanin, isoleusin, leusin, treonin, lisin, triptofan, dan tirosin masuk ke siklus Krebs setelah diubah menjadi asetil koenzim A. Kemudian ada proses degradasi anaerob senyawa organik. Dari bahan organik kompleks seperti protein, lemak, dan karbohidrat, kemudian diurai menjadi bahan organik terlarut, glukosa dan asam amino melalui proses hidrolisis menggunakan enzim ekstraseluler. Kemudian bahan organik terlarut tersebut diubah menjadi asam volatil dengan bantuan bakteri pembentuk dengan proses asidogenesis. Kemudian dari asam volatil tersebut diubah menjadi gas metana dan karbon dioksida. Next. Selanjutnya, saya Dela Novia ingin menyampaikan asam nukleat. Asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi dengan unit monomernya monokleotida. Asam nukleat sendiri terdapat pada semua sel hidup dan bertugas untuk menyimpan dan mentransfer genetik.
Kemudian, menerjemahkannya informasi ini secara tepat untuk mensintesis protein yang khas bagi masing-masing sel. Selanjutnya, saya oleh Martasya akan membahas tentang DNA. DNA atau deoksiribosnucleic acid merupakan makromolekul yang berupa benang yang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksir nukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. DNA atau deoksiribosnucleic acid adalah asam nukleotida yang berbentuk heliks ganda yang mengandung instruksi genetik yang menentukan perkembangan biologis dari seluruh bentuk kehidupan sel. Selanjutnya ada struktur dari DNA. DNA itu tersusun dari monokleotida yang terdiri dari satu basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Selanjutnya yaitu satu gula, 2 deoksiribosa, dan satu gugus fosfat. Bila dirangkai akan menjadi polinukleotida atau DNA. Selanjutnya, saya Jihan Nabila Yusni akan menjelaskan mengenai RNA. RNA atau biasa disebut dengan ribonucleic acid merupakan hasil instruksi DNA yang disintesis melalui mekanisme transkripsi DNA yang kemudian akan ditransfer keluar dari inti sel dan masuk ke dalam sitoplasma. Sekian penjelasan poster dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.